Halo, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan bekerja dalam setiap kebetulan manusia. Nah, malam ini kita akan baca sebuah cerita yang menurut saya lucu Bapak Ibu Saudara, tetapi berakhir cukup mengenaskan. Puji Tuhannya ujungnya happy ending atau akhir yang berbahagia. Karena Tuhan bekerja dalam setiap kebetulan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita mau baca di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita membaca Alkitab sampai ke ayat-ayat yang seperti ini, yang sifatnya latar belakang atau yang seperti background dari cerita aslinya, kita lalui begitu aja. Tapi jangan lupa loh ya, yang namanya setiap ayat firman Tuhan itu dihembusi oleh Roh Kudus, penuh dengan arti dan makna. Ayat 7 ini menceritakan bahwa kehidupan manusia sehari-hari banyak hal yang berjalan dan terjadi begitu aja tanpa diperhatikan oleh orang. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang detail. Dia juga masukkan cerita-cerita seperti ini dalam ayat-ayat firman-Nya. Pada hari pertama dikatakan di situ, pada hari pertama dalam minggu itu. Yang nulis aja mungkin lupa. Itu minggu keberapa, tanggal keberapa. Sama seperti kita. Mungkin kita sudah lupa kapan terakhir kali kita ketemu dengan teman kita si A misalkan. Kapan terakhir kali kita ganti dompet misalkan. Tapi Tuhan memberitahu pada kita tidak ada satupun yang diabaikan manusia itu dilupakan oleh Allah. Karena kalau itu berhubungan dengan anak-anaknya, Dia cinta. Bahkan dikatakan di sini ketika kita berkumpul memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud berangkat keesokan harinya. Maksud hati kita pun tidak tersembunyi di hadapannya. Semua itu Tuhan mau pakai sebagai alat di tangannya untuk kemuliaannya. Tuhan mau gunakan setiap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, sepenting apapun maupun setidak penting apapun ataupun maupun seremeh apapun untuk diperhatikan atau diingat. Tuhan pakai semua itu sebagai background untuk sebuah mujizatnya terjadi, sebagai latar belakang agar kemuliaannya dinyatakan. Coba Bapak Ibu Saudara mengingat kembali, sebelum Anda sakit, ketika Anda dikecewakan, ketika Anda putus asa, ketika sakit hati, dirugikan orang, satu persatu itu jangan sampai satu pun hatimu dan hatiku itu pahit karena hal-hal itu semua. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya itu akan menjadi mujizat. Jangan mengeluh tentang sesuatu apapun. Jangan menyesal. Kalau ada dosa, menyesalah. Menyesalah sekarang akui di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Setelah itu serahkan semua kondisi dan keadaan kita kepada Tuhan. Jangan ada satupun yang luput, baik yang bernafas atau yang tidak, baik manusia ataupun barang. Pokoknya semuanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau lagi memandang ke kanan ke kiri. Aku hanya mau memandang kepada Engkau. Aku serahkan situasiku dan kondisiku sepenuhnya, setiap detailnya bahkan yang sudah kulupakan kepada Engkau. Tilik aku, hampiri aku siap menerima dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjut, kita membaca ayat berikutnya. Kita akan baca ayat yang
8 dan 9, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 8 yang kita baca tadi adalah setting sebuah ruangan secara simbolis, berbicara tentang persiapan manusia yang begitu matang untuk melindungi diri sendiri dan hidupnya. Siapa sih yang mau mengalami kecelakaan atau sesuatu yang buruk terjadi? Yang namanya tidak ada kebetulan di dalam Tuhan, itu kadang-kadang susah dipercaya dalam kehidupan ini. Karena banyak orang yang sudah mempersiapkan diri, semua sudah diatur. Misalkan tabungan sudah disimpan, kita merencanakan acara liburan sudah diatur, sudah pesan ini, pesan itu, berapa bulan kemudian bersama-sama dengan keluarga misalkan. Tiba-tiba sesuatu terjadi di tengah-tengah. Siapa sangka sebuah ruangan yang penuh dengan lampu, terang sekali, tidak mungkin terjadi kecelakaan. Semua ditata dengan rapi, tiba-tiba ada seorang anak muda duduk di jendela. Lalu dari tingkat 3 dia jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Syok. Semua yang di situ pasti syok. Pasti semua orang di situ kaget, syok. Banyak terjadi di dalam hidup ini begitu mendadak dan tiba-tiba. Kita nggak punya persiapan. Misalkan orang yang kita cinta meninggal, tiba-tiba ada diagnosa orang yang sangat kita kasihi, misalkan orang tua, divonis penyakit kritis, misalkan kanker stadium 3, atau anak kita yang kelihatannya sehat-sehat aja, ceria, lari ke sana ke sini. Terus kita datang ke dokter check up dan ternyata juga divonis penyakit kritis, kanker misalkan. Manusia itu cuma bisa mempersiapkan lampu istilahnya, mempersiapkan ruangan. Siapa tahu siapa yang akan jatuh berikutnya. Itu secara simbolis bicara tentang kehidupan kita yang begitu rapuh sekali. Kehidupan kita ini gak menentu. Makanya berbahagialah orang yang punya Yesus Kristus, karena dia adalah Allah yang kekal. Nah, tapi di sini ada kabar baiknya, karena ada kata tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Saya yakin itu adalah prinsip firman Tuhan. Segala hal yang sifatnya kecelakaan pun bisa berubah 180 derajat kalau Allah campur tangan bekerja. Apa yang harusnya sudah divonis hidupnya tinggal beberapa bulan mungkin bisa hidup lebih panjang lagi, puluhan tahun lagi misalkan. Apa yang harusnya sudah bangkrut, Tuhan bisa bangkitkan lagi lewat kasih karunia-Nya. Tuhan akan munculkan pertolongan dari tempat yang tidak terduga, Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tetapi iman harus sengaja. Iman tidak boleh terjadi tiba-tiba seperti orang mendapat lotre. Iman harus berakar pada pengetahuan yang jelas akan firman Allah. Hidup kita masih bisa berubah. Kondisi kita masih bisa berubah. Penyakit kita pun masih bisa sembuh. Usahamu yang bangkrut pun masih bisa dipulihkan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut lagi. Kita akan baca di ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Dari ayat yang kita baca,
Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 tadi, jangan lihat ke Paulusnya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Paulus hanyalah hamba Allah. Ketika dia turun ke bawah, saya yakin Roh Kudus yang menyuruhnya turun ke bawah. Dan ketika Paulus mendekap anak muda yang sudah tidak bernyawa itu adalah kasih. Mendekapkan itu kan sama seperti memeluk ya Bapak Ibu Saudara. Memeluk itu kan berbicara tentang kasih. Ketika Paulus mendekapnya, Roh Kudus juga yang suruh dia untuk menunjukkan kasih, untuk menyalurkan kasih itu kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah juga memeluk Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah gestur atau gerakan yang luar biasa. Paulus mendekapnya. Ketika kasih hadir, ketika kasih itu hadir, percayalah, mujizat segera menyusul. Lalu kata-kata Paulus luar biasa. Jangan takut. Dia cuma tertidur, dia cuma pingsan. Semua orang yang di situ tahu kalau anak ini udah mati. Ayat sebelumnya pun kita udah baca, di situ mengatakan bahwa pemuda itu sudah mati. Kata-kata Paulus itu adalah kata-kata iman bahwa dia akan segera bangkit. Tidak ada kebetulan. Situasi kita semua ini sudah dirancang, sudah diizinkan oleh Tuhan agar kita mengalami perbuatannya yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjut kita akan baca ayat terakhir, ayat 11 dan 12. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Bapak Ibu Saudara, di kedua ayat terakhir ini, ayat 11 dan 12 ini seperti kebalikan pada dua ayat pertama yang kita baca tadi, ayat 7 dan 8. Seolah-olah semua kejadian yang mengerikan tadi tidak terjadi. Semua orang terhibur hatinya. Semua trauma juga dihapuskan. Buktinya mereka makan-makan lagi, memecah-mecah roti lagi. Dan Paulus juga melanjutkan memberitakan firman-Nya, nggak tanggung-tanggung loh, sampai fajar menyingsing, sampai pagi. Bukan cuma semua orang bahagia, semua orang pulang juga bawa berkat, tak terkecuali si pemuda tadi yang sudah dibangkitkan. Dia pulang ke rumah, menyambut keluarganya dan berkata, saya yakin anak muda ini berkata, aku barusan dihidupkan kembali loh. Saya percaya Allah menghapus semua trauma kita. Sehingga seperti dua ayat yang terakhir ini yang kita baca, seolah-olah mengalahkan dua ayat yang pertama. Allah bukan hanya menyembuhkan kita, Allah juga memberi maksud yang baru. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.